Shalom Bapak Ibu. Damai di hati. Mari kita beri sapa kiri kanan kita. Sapa, katakan Tuhan memberkati. Yang di belakang juga. Bagi Bapak Ibu yang di rumah juga bisa menyapa, saling menyapa dengan senyuman. Katakan Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus luar biasa, dia tetap setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam tema kita pada malam hari ini. Thy will be done, kehendakmu jadilah. Boleh kita katakan sama-sama? Kehendakmu jadilah. Kita baca Lukas pasal 1. Ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kita sudah mengikuti tadi kisahnya, didramatisir dengan begitu baik oleh saudara-saudara kita. Mari kita membaca langsung ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bapak Ibu, setiap tahun kita membaca ayat ini, kita merenungkan peristiwa Natal, dan apa yang disampaikan oleh malaikat tadi begitu luar biasa. Tolong PowerPoint-nya tetap ditampilkan di depan saya. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh malaikat tadi betul-betul membuat Maria bingung. Dia tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Saya mencatat ada 2 kali Maria merespon percakapan apa yang disampaikan oleh malaikat. 2 respon Maria. Yang pertama dalam bentuk pertanyaan. Respon yang kedua dalam bentuk pernyataan. Mari kita amati sama-sama. Yang pertama, Maria meresponi dengan pertanyaan. Dia bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Respon yang kedua adalah dalam bentuk sebuah pernyataan, statement. Dia katakan begini, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Dari dua hal ini saya mengamati setiap potongan kalimat, penggalan kalimat itu ada satu makna, indikasi yang sangat serius. Yang pertama, ketika Maria bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi, saya beri inisial K yang pertama, terjadi kebingungan. Maria bingung sehingga dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Penggalan kalimat yang selanjutnya dia katakan, karena aku belum bersuami. Itu saya beri inisial K selanjutnya, yaitu konsekuensi. Dia melihat sebuah konsekuensi yang akan terjadi belum bersuami. Dan apabila dia hamil, dia lihat ke depan konsekuensinya. Kitab Ulangan mencatat dengan sangat-sangat jelas bahwa resiko atau konsekuensinya adalah dirajam dengan batu. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Maria berbaju merah tadi. Yang sekarang sudah menjelma berbaju hitam. Yang pertama dia alami kebingungan ketika dia bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi. Yang kedua, dia melihat sebuah konsekuensi bahaya yang mengancam, resiko yang tidak mudah harus dijalani. Sehingga dia katakan, karena aku belum bersuami. Lalu K yang ketiga saya temukan dalam penggalan kalimat pernyataan di nomor 2. Ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya beri inisial K di sini adalah saya menemukan ketaatan. Ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. K yang ketiga, ketaatan. Dan penggalan kalimat selanjutnya ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya beri inisial K selanjutnya, komitmen. Jadi di tengah kebingungan dan konsekuensi resiko yang tidak mudah akan dihadapinya, dia meresponi dengan 2K, yaitu katakan sama-sama, ketaatan dan komitmen. Ketika dia berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, dia meresponi dengan respon ketaatan. Dan dia berserah ketika dia berkata jadilah padaku, be it unto me according to your word. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Komitmen. Mari kita sama-sama menganalisa lebih jauh satu persatu penggalan ini. Kita masuk kepada fokus 2 kata K yang di bawah. Ketaatan dan komitmen. Ini yang kita bisa pelajari. Ketika Maria berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan saya menemukan ciri yang utama dari seorang hamba Tuhan. Pelayan Tuhan yang sejati adalah ketaatan. Kita katakan sama-sama, ketaatan. Ketaatan penuh tanpa mempertanyakan, ketaatan penuh dengan sungguh-sungguh kepada tujuan ilahi. Seorang hamba tidak memanfaatkan Tuhan untuk tujuannya sendiri. Tapi sebaliknya, seorang hamba membiarkan Tuhan memanfaatkan kehidupannya untuk tujuannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini ciri khas dari seorang hamba Tuhan. Dia tidak memanfaatkan Tuhan untuk tujuan pribadinya. Tapi dia memberi dirinya dipakai Tuhan untuk memenuhi tujuan Tuhan. Di dalam Purpose Driven Life, Rick Warren, saya kutip di slide ini, dia mengatakan begini. Sayangnya, banyak dari pelayanan kita sebenarnya melayani diri sendiri. Ketika kita melayani untuk membuat orang menyukai kita, mengagumi kita, atau untuk mencapai tujuan kita sendiri. Mungkin kita masuk kategori orang yang kekurangan pengakuan. Sehingga kita melakukan banyak hal supaya dapat pengakuan. Dan Rick Warren mengatakan itu adalah manipulasi, bukan pelayanan.
kita sedang mencuri kemuliaan yang harusnya hanya bagi Tuhan Yesus saja. Saudara-saudara, hati seorang hamba tidak peduli siapa yang memperoleh kemuliaan. Dia hanya menyelesaikan pekerjaannya. Dan seorang hamba mempunyai satu tujuan besar, yaitu menyenangkan hati tuannya. Biarlah di momentum Natal di tengah pandemi ini kita cuma punya satu tujuan dalam hidup, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tidak membuat terkesan siapapun. Mari selesai sudah dengan diri sendiri. Senangkan hati Tuhan. Lakukan yang terbaik. Tuhan tersenyum ketika melihat kehidupan kita. Hati hamba, itu yang Dia cari. Biar itu ditemukannya di dalam diri setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Katakan amin, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Penggalan kalimat selanjutnya, respon Maria, dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita tadi melihat tentang ketaatan Maria. Selanjutnya kita lihat sebuah komitmen. Sikap berserah. Dan berserah adalah berkomitmen. Yaitu berbulat hati menjalani sesuatu. Meskipun hasilnya belum bisa dipastikan. Tapi kita rela berkorban dan bayar harga, berapapun harga yang harus dibayar. Itu yang disebut dengan komitmen. Pak Andar Ismail dalam salah satu renungannya tentang komitmen, serial renungannya tentang komitmen, beliau mengatakan, berkomitmen itu artinya menyediakan diri menjadi alat. Berkomitmen menyediakan diri menjadi alat yang memungkinkan terlaksananya suatu kehendak. Meskipun kehendak itu sebenarnya bukan kehendak kita sendiri. Itulah yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. Mereka sudah punya gambaran, mereka sudah punya impian, angan-angan sendiri. Tiba-tiba seolah-olah sekonyong-konyong semuanya buyar seketika. Dengan sebuah rancangan baru yang seperti geledek menghantam tiba-tiba disampaikan kepada mereka. Bahkan mereka harus lewati perjalanan yang tidak mudah untuk memenuhi sensus yang dicatat tentang sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Octavianus Augustus. Mereka harus tinggalkan tempat mereka dan menuju ke kota Bethlehem. Perjalanan yang tidak mudah, tidak murah. Beserta segala konsekuensi yang harus dilalui. Sepertinya mereka masuk ke dalam sebuah agenda yang baru. Dan mereka harus menata ulang kehidupan mereka. Untuk mereka bisa diselaraskan dengan agenda ilahi yang disampaikan kepada mereka. Demikian pula setiap kita. Di tengah-tengah agenda-agenda kenyamanan kita. Bisa jadi pandemi ini diizinkan Tuhan. Supaya kita dipaksa, mau tidak mau, zona nyaman kita dibongkar. Sehingga kita harus menyelaraskan hidup kita dengan tujuan, agenda ilahi. Salah satunya yang paling simple yang saya temukan adalah ketika kita memimpikan kabar baik sampai ke ujung bumi. Dan kita mengagendakan proyek-proyek besar pengutusan dengan dana yang luar biasa. Tapi lewat pandemi, tiba-tiba ujung bumi sudah ada di ujung jari. Kita bisa memberitakan kabar baik lewat media sosial. Dengan begitu simpelnya, gak usah beli tiket mahal-mahal, gak harus kemana-mana. Kita bisa tetap di mana kita berada. Tetapi tiba-tiba kabar baik bisa menyebar begitu luar biasa. Para pemberita-pemberita Injil yang menjadi berkat secara luar biasa meskipun mereka tidak kemana-mana. Dan kita bisa menjadi agen kabar baik. Karena ujung bumi sudah ada di ujung jari. Boleh kita katakan sama-sama? Ujung bumi sudah ada di
ujung jari. Karena itu gunakan baik-baik gadget Anda. Jangan cuma untuk nyebar hoax, jangan. Jangan cuma untuk update status, hahaha, hehe, wek. Foto, midal di foto segala ya. Makan di warung di foto ya. Coba gunakan gadget kita untuk lebih maksimal kabar baik. Buat status-status simple, sederhana, tetapi memberkati sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Boleh lambaikan tangan saudara ya. Semua punya gadget di sini ya. Jangan Mobile Legend terus dong ya. Gunakan gadgetnya juga bisa jadi berkat. Update status. Saya senang sekali kalau lihat ada yang update status. Pagi-pagi hal rohani sudah menyebar. Wah, itu jadi berkat. Amin ya Pak. Pak Yohan, puji Tuhan. Ya. Teman-teman kita begitu eksis di media sosial. Mereka beritakan kabar baik. Ya, kita kembali ke laptop. Kisah Natal berawal dari komitmen Maria di Nazaret. Ketika dia meresponi dengan benar, meskipun dia mengalami kebingungan, meskipun dia mengalami harus siap dengan konsekuensi. 2K yang pertama. Tapi dia meresponi dengan 2K yang kedua. Ketaatan dan komitmen. Sehingga kisah Natal yang ajaib itu, yang dahsyat luar biasa. Berawal dari komitmen Maria di Nazaret. Dan menggema 33 tahun kemudian. Kata-kata dari Bunda Maria menggema dari putra yang lahir dari kandungannya. Dikandung oleh Roh Kudus. Ketika sang putra dalam pergumulan yang berat di Taman Getsemani. Dalam kebingungan dan konsekuensi yang harus dihadapi. Bergumul karena dia sendiri berkata, jikalau engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi seolah-olah doa atau kata-kata pernyataan iman dari Maria menggema dari sang putra Natal itu sendiri. Di Taman Getsemani dia berkata, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Di Getsemani, Yesus berkomitmen untuk menempatkan kehendaknya takluk di bawah kehendak Allah. Di Getsemani, dalam pergumulan yang luar biasa, sampai peluhnya menetes seperti butiran darah jatuh ke tanah. Di sana Yesus berserah. Dia menyediakan dirinya menjadi alat yang memungkinkan terlaksananya rencana agung untuk keselamatan umat manusia. Di Getsemani. Disitulah kita belajar arti komitmen. Dan komitmen itu 33 tahun sebelumnya sudah dinyatakan oleh Maria. Dan 33 tahun kemudian di tengah pergumulannya Yesus memenuhi komitmen itu. Jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dan dia bangkit sebagai pemenang dari Getsemani. Via Dolorosa. Perjalanan yang harus dilaluinya dalam sebuah komitmen. Komitmen dari Nazaret hingga Getsemani. Itu yang kita belajar sama-sama dalam peristiwa Natal. Di Nazaret, Bunda Maria menyediakan diri. Menjadi sarana yang memungkinkan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Di Getsemani, kristalisasi dari komitmen Maria ketika Yesus menyediakan dirinya menjadi perwujud nyataan karya agung Sang Juru Selamat dunia. Dari Nazaret hingga Getsemani, kita belajar sebuah komitmen yang luar biasa. Natal bukan tentang shopping. Jadi kalau Natal tahun ini Bapak Ibu nggak bisa shopping, cabok pun jadi.
nggak mampu beli cabo, it's okay. Karena Natal bukan tentang shopping. Natal juga bukan tentang makan minum. Jadi kalau Natal di tengah pandemi ini Bapak Ibu nggak bisa menyediakan makan minum, it's okay. Karena pemerintah juga bilang nggak usah open house. Kalau Bapak Ibu masak-masak, Tuhan berkati masak-masak, silakan. Bagi-bagi sama hamba-hambanya. Tapi kalau nggak mampu juga jangan berpaksa. Jangan berusaha demi Natal. Sedia babi utang. Brenebon utang. Coca-Cola pun utang. Anda nggak bisa sedia semua itu. It's okay. Karena Natal bukan tentang kuliner. Natal juga bukan tentang Santa Claus. Mau dia is coming to town. Mau dia he sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. Mbak Makele. Katanya you better watch out. Yang masker merah nih. Natal bukan tentang Santa Claus. Ini cuma publikasi bombardir dari marketing, sistem marketing. Supaya orang shopping. Shop till you drop. Belanja sampai bangkrut. Natal juga bukan tentang kembang api. Pesta kembang api. Pemerintah juga udah keluarkan surat himbauan. Mari kita taati. Sayang uangnya dibakar-bakar. Udah dibakar jadi rokok. Dibakar lagi jadi bunga api. Wah, kita gak bertanggung jawab jadi penata layan untuk berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada kita. Berkat kok dibakar-bakar. Kenapa kamu beli uangmu belanjakan untuk sesuatu yang bukan makanan, sesuatu yang bukan pakaian? Maaf bagi yang tersinggung, memang tujuan saya menyinggung Anda. Jangan bakar-bakar, bertobat. Bagilah kepada yang membutuhkan, lagi susah sekarang. Lebih baik belikan makanan untuk yang gojek-gojek online segala. Maaf kalau saya nyebut sebuah itu saya tidak punya maksud apa-apa. Sorry, keceplos. Ya. Bagi mereka yang kerja serabutan, yang susah-susah masa-masa ini, lebih baik uangnya untuk itu. Jadi kalau Anda nggak bisa meriahkan beli-beli petasan, it's okay. Nggak pawai-pawai, it's okay. Karena Christmas, Natal bukan tentang semua itu. Malam ini kita belajar bersama-sama Natal. Itu ketika kehendak Bapa digenapi. Dan untuk menggenapi kehendak dan tujuannya ada harga yang harus dibayar. Orang-orang ini tercatat dalam sejarah. Mereka telah membayar harga. Dengan segala ketaatan, komitmen. Mereka alami kebingungan. Kalau hari ini ada yang alami kebingungan di tengah pandemi. Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Kalau ada yang sedang mengalami segala sesuatu mungkin ketakutan. Saya bisa bikin inisial K banyak sekali. Ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan. Bapak Ibu bisa tambah lagi. Asal jangan kauntu. Ya. Ada banyak inisial K yang kita bisa buat yang sedang mungkin dihadapi oleh dunia saat ini. Dan dimanapun Anda berada saat ini mendengarkan, mungkin lewat live streaming ada di rumah, Anda sedang bergumul. Anda sedang mengalami kondisi sakit penyakit yang mengkhawatirkan. Anda bergumul, Anda takut, Anda cemas. Tapi ketahuilah kamu tidak sendirian. Ada pribadi yang sangat mengasihimu. Dan punya rancangan yang indah bagi kehidupanmu. Yang percaya katakan amin, lambaikan tangan saudara. Dimanapun engkau berada. Engkau disayangi. Engkau dikasihi. Tuhan cuma mau kita taat.
Saat ini engkau sedang membuat keputusan yang tidak mudah. Engkau mau menjadi pengikut Yesus. Tapi kamu harus alami tekanan dari kaum keluargamu. Sanak familimu sedang mengancam kamu akan dibuang dari keluarga kalau kamu tetap nekat. Ketahuilah saat ini, pribadi yang memanggil kamu setia, dia tidak akan pernah tinggalkan kamu. Dan sudah terbukti. Sudah terbukti. Bertahanlah saat ini. Percaya. Jangan ragu lagi dengan keputusanmu untuk ikut Yesus. Percaya kepada Yesus. Terima Dia. Ikut Dia. Dan terus berdoa buat keluargamu. Buat mama, buat kakak, sanak familimu di kampung halaman yang mengancam kamu hari ini. Doakan dia suatu hari kelak. Kamu dan seisi rumahmu, kamu akan jadi pengikut Yesus. Kalau kamu orangnya saat ini, katakan amin. Percayalah. Bertahanlah dengan keputusan. Jangan ragu. Bagaimanapun situasi kondisimu saat ini. Ada rancangan yang jauh lebih besar yang disediakannya. Bapak rohani saya, almarhum Pendeta Lawrence Pantau. Mungkin sebagian di sini kenal. Memuridkan saya puluhan tahun. Kalau tidak beliau, tidak bisa berdiri jadi begini. Hutang saya. Waktu sudah sakit berat Parkinson, sudah pindah di Jakarta, saya cuma bisa kunjungi apabila saya ada schedule pelayanan di Jakarta. Saya selalu singgah ke apartemen. Datang, saya mau berdoa, dia selalu bilang sama saya, Len, jangan doakan sembuh. Kagetnya. Doakan supaya saya setia menjalani semua ini bersama Tuhan. Nangis saya Bapak Ibu. Waktu mendoakan, saya temukan ini orang, pemimpin rohani. Ini orang yang dewasa, matang, dalam dengan Tuhan. Dia berdoa supaya lewat lembah kekelaman dia tetap setia. Sampai akhir, mengakhiri perjalanannya, dia mengakhiri dengan baik. Dan banyak kehidupan yang telah disentuh. Yang setia karena teladan inspirasi kehidupannya. Salah satunya saya. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan berbagai kesukaran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, keraguan, kekhawatiran. Tapi momen saat ini, perenungan kita membawa kita untuk melangkah lebih jauh dan berkata, Tuhan, aku mau taat. Kehendakmu jadi dalam hidupku. Aku mau serahkan semua. Dan aku mau melayani Tuhan. Engkau dimuliakan dalam sukaku, dalam senangku, dalam susahku, dalam sakitku. Biarlah engkau mendapat kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Terakhir saya mau cerita sebagai penutup. Waktu Tuhan panggil saya untuk memberkati kaum Kedar. Saya bingung Bapak Ibu, saya alami kebingungan bagaimana caranya. Ketika visinya jelas sekali di surat Roma dikatakan, mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan melihat Dia. Dan mereka yang belum memahaminya akan mengertinya.
nampaklah oleh saya orang-orang Kedar. Dan ketika Tuhan memperjelas terus visi ini bergumul, saya lihat yang kedua konsekuensinya. Bahaya nih. Dengan segala resikonya. Tapi Tuhan terus meneguhkan dalam amanat agungnya. Diakhiri dengan kata-kata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam bacaan Alkitab setiap hari, kemarin saya baca. Katakan, surely I am with you. Pasti aku bersama kamu. Meneguhkan terus. Saya responi dengan ketaatan. Dengan komitmen. Dan hari ini Tuhan memberkati dengan puluhan jiwa-jiwa berlatar belakang Kedar yang sudah menjadi pengikut Yesus. Sebagian ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Dimanapun kamu berada mendengarkan firman saat ini, percayalah kepada Yesus. Cuma Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Kamu mau makan, kamu perlu juru masak. Kamu mau berlayar, kamu butuh juru mudi. Tapi kalau kamu mau selamat, kamu membutuhkan juru selamat. Dan juru selamat cuma satu-satunya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus. Terimalah Dia. Alami Natal yang sejati dalam hidupmu. Apapun yang kamu gumuli saat ini. Bertahanlah. Komitmen. Ketaatan. Tuhan, rancangannya ajaib bagi hidup setiap kita. Tuhan memberkati kita. Shalom, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Saudara yang sedang bergumul dengan kebingungan, tidak mengerti situasi kondisi pandemi saat ini. Saudara yang sedang bergumul dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegentaran dalam hidup. Saudara taruh tangan kanan di dada dan berseru kepada Yesus malam ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan Engkau setia, tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku berserah saat ini. Aku mau taat menjalani bersama Tuhan setiap proses yang harus kulalui. Proses pengobatan medis. Proses yang harus kujalani yang tidak mudah. Aku mau jalani bersama Tuhan dengan penuh ketaatan. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Saudara yang mau terima Yesus saat ini dimanapun kamu berada. Mungkin selama ini kamu meragukan Dia. Kamu belum pernah ambil keputusan ini. Saat ini waktunya. Buka hatimu. Boleh ikuti doa yang saya ucapkan dengan singkat, taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu. Aku membuka hati, menerima Engkau. Jadilah Tuhan, Juru Selamat, Raja segala Raja dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami percaya Engkau melawat menjamah setiap kami. Yang ada di ruangan ini. Maupun yang ada di tempat kami bisa mengikuti lewat media. Kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau menjamah. Engkau bekerja. Engkau melawat Tuhan. Jangan lewatkan seorang pun. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu sanggup menjawab. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Engkau sanggup mengadakan mukjizat yang tidak terpahami oleh akal logika manusia. Tapi andai pun mukjizat itu tidak terjadi, kami mau tetap setia. Karena kami tahu mukjizat terbesar adalah ketika Sang Firman
menjelma menjadi manusia. Turun ke tempat paling hina. Supaya kami yang berdosa ini beroleh keselamatan. Beroleh hidup kekal bersama Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.